Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika Hitung Rendah. Oke, kali ini kita akan membahas tentang usaha dan energinya dengan pembahasan aplikasi konsep usaha energi ke dalam perhitungan. Oke, untuk selanjutnya perhatikan uraian untuk tiap soalnya. Latihan 3 soal usaha dan energi. Soal yang pertama, saya percepat aja. Nah, oke. Balok 8 kg berada di atas lantai. Kemudian balok ditarik dengan gaya 60 Newton secara mendatar dan balok berpindah sejauh 20 meter. Nah, tentukan kecepatan balok saat itu jika bidang yang pertama licin. Kalau bidang licin, ya, kalau bidang licin, maka ini kita tidak perlu mencari gaya gesekan. Oke, langsung saja gini, nomor A ya. Berarti boleh digambar dulu kayak gini, gambar ya. Ditarik dengan gaya seperti ini, maka nanti berlaku usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Nah, karena energi kinetik awalnya itu 0, berarti udah langsung aja kita gunakan W setengah M P kuadrat ya. Nah, ini ganti ya, F kali S ya, sama dengan setengah M P kuadrat ya. Ini F-nya adalah 60, kemudian S-nya itu 20, ini setengah, M-nya 8 kg ya. Pi kuadrat. Oke. Kita coret ini dengan ini. Maka 4 pi kuadrat sama dengan 60 kali 20 ya. Ini bisa dicoret dengan ini. Ya, coret. Berarti pi kuadrat sama dengan 60 kalikan 5. Nah, oke. 60 kalikan 5. Kan ini 5 hasilnya. Ya. Nah, berarti ini 300. Ya. 300 pi kuadrat. Nah, maka pi sama dengan akar dari 300. Nah, ketika itu kecepatannya 10 meter 10 akar 3 meter per sekon. Ya, itu untuk soal atau option A, jawaban option A. Nah, sekarang B. Bagaimana kalau bidangnya kasar ya? Kalau bidangnya kasar, ya, bidangnya kasar, maka kita akan mencari koefisien gesekan dulu. Nah, koefisien gesekan atau gaya gesekan, gaya gesekan itu sebenarnya mu n ya. Berarti tinggal mu mg ya. Berapa nilainya? Tinggal masukkan ini setengah, M-nya 8 kalikan 10 berarti 80 bagi 2 ya. Itu nilainya adalah 40 Newton. Nah, di sini ada F total ya. Berarti F total itu kalau digambarkan di sini aja di option A ya. Ini berarti gaya gesekan ya. Berarti F total sama dengan F dikurangi F gesekan. Nah, ini kebetulan F-nya 60 ya. 60 dikurangi 40. Hasilnya ini 20 Newton. Nah, usahakan masukkan ke sini. W sama dengan F kali S. Asalnya F. Ganti lah notasinya. Nah, ini berarti 20 kalikan 20 ya. Oke, ini pas sekali 400 Joule. Nah, tetapi karena ditanyakan kecepatan, maka usaha itu perubahan energi kinetik atau langsung energi kinetik. Kenapa? Karena energi kinetik awalnya 0. Nah, berarti di sini 400 sama dengan setengah kalikan 8 Eka ya. Bentar dulu, bukan Eka nih. Tadi bukan Eka, itu setengah MP kuadrat ya. Oke. Ya, ini V kuadrat ya. Ini coret nih. Berarti 4 ya. 4 pi kuadrat sama dengan 400 ya. Nah, maka V sama dengan 100 kuadrat ya. Maka V sama dengan akar 100. Nah, tulis aja lah kita tambah kesel. Nah, ini 10 meter per sekon ya. Jadi kecepatan untuk option A itu 10 akar 3. Kemudian untuk option B itu 10 meter per detik. Nah, kalau ada pertanyaan kok kecil sih? Kok kecil sih kecepatan ketika kasar? Jelas kecil karena selama gerakan
selalu di apa? Selalu ditolak oleh atau mendapat gaya hambatan 40 Newton. Kalau soalnya seperti ini, gitu ya. Oke, makanya apalagi kalau Formula 1 ya yang bannya besar ya, besar kemudian lebar ya. Cuman badan mobilnya kan kecil gitu ya. Nah, itu berarti gaya gesekannya besar sekali. Gaya dorongnya juga besar. Oke, itu. Lanjut ke soal berikutnya. Saya percepat. Nah, benda masanya 10 kg berada di atas bidang kasar. Nah, benda kemudian ditarik dengan gaya 60 Newton sehingga dia berpindah sejauh 15 meter. Ini mirip dengan yang tadi ya. Mirip dengan yang tadi, cuman di sini apa? Masanya beda ya, beda. Tadi 8 sekarang 10. Kita gambarkan saja. Ya. Ini ada benda yang tadi 10 kg nih ditarik dengan gaya sebesar F. Ini ada gaya berat mg ya. Nah, ini gaya normal ya. Kemudian ada gaya gesekan ke belakang ya, itu sepanjang ini. Oke, lanjut. Kita cari atau langsung boleh juga. Boleh ya. Kita dikit-dikit aja kerjainnya. F-nya berapa? F gesekan, friction force ya. F sama dengan mu m mg ya. Nah, nanti di sini masukkan setengah kali 10 kali 10 ya. Nah, tulis aja lah biar ini. Berarti ini 50 kan? 50 Newton ya. Nah, berarti gaya totalnya itu F dikurang F gesekan. Nah, di situ tertera 60 ya. 60, kemudian gaya gesekannya 50. Nah, ini berarti ada sisa gaya sebesar 10 Newton. Untuk apa? Untuk bergerak. Nah, berarti nanti di sini berlaku bahwa usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Tetap aja begini. Berarti tadi F total kali S ya, sama dengan hapus aja lah jelek. Ya. Nih, F total kali S sama dengan setengah M P kuadrat. Langsung aja ke sini. Kenapa? Karena pianonya tidak ada ya, langsung. Ini berarti 10 ya. Ini kalikan 15, ini setengah kalikan 10. Berarti ini Pi kuadrat ya. Oke, coret dengan ini. Nah, berarti ini setengah Pi kuadrat sama dengan 15. Maka Pi kuadrat itu 30. Pi itu akar dari 30 ya. Meter per sekon. Nggak usah pusing dengan angka seadanya saja. Sepanjang tidak bisa diperkecil, ya, disederhanakan, pakailah angka yang hasil perhitungan. Ya. Kecuali disiapkan kalkulator itu beda lagi ceritanya ya. Oke. Langsung ke soal berikutnya. Saya percepat. Nah, oke. Nah, sekarang di sini ada benda balok ya bermasa 20 kg berada di atas bidang miring dengan kemiringan 53 derajat. Tentukan usaha gravitasi yang bekerja pada balok jika meluncur sejauh 5 meter. Nah, oke, kita gambarkan ya. Kita gambarkan. Oke. Nih, bidang miring, terserah miringnya mau kemana ya. Ini 53 derajat, ini gambarnya. Ya. Nah, ini berarti gaya berat. Besarnya mg, oke. Mg cos ya, theta ya. Nah, ini berarti mg sin theta ya. Oke. Ini gaya beratnya ke bawah. Ini mg ya. Ini sederhana sekali gambarnya. Oke. Nah, nanti gaya normal itu mendekati mg sin theta. Nah, kalau saya gambarkan begini. Bolehlah normal ini uraiannya jelek sekali. Nggak apa-apa ya. Nah, sekarang gaya gesekan kemana? Gaya gesekan itu berarti ke atas. Ya. Gaya gesekan ke atas. F. Cari dulu. F berapa? Gaya gesekan. Kita cari A dengan B dulu lah semua. Nanti kalau memilah-milah bisa langsung. Nah, sekarang kita kerjakan secara umum ya. Berarti F sama dengan F kecil mu N. Atau di sini mu M G. Udah? Cos theta. Cos theta ya. Nah, oke. Koefisien gesekannya adalah setengah. Kemudian M-nya adalah 20. Berarti ini 200 ya. Ini cos 53 ya. Cos 53. Nah, ini berarti 100 ya.
Cos 53 berarti 3/5. Coret dengan ini 20 kalikan 3 berarti 60 Newton. Itu gaya gesekan. Oke, nah sekarang gaya gravitasinya sendiri. Fg itu sama saja dengan mg sinus theta. Ya. Terus ini 200 ya. 20 kali 10, 200 langsung aja. Ini sinus 53 ya. Ini berarti 200 dikalikan 4/5 ya. Nah, ini berarti coret ya. 40 ya. 40 kalikan 4. Ya. Kalikan 4 ya. Tulis aja dulu lah. Ini 160 Newton ya. Jadi nanti gaya untuk meluncur besarnya 160. Kita jawab nomor A ya. Nah, berapa usahanya? Usahanya berapa? Jika licin, maka W sama dengan langsung aja F gravitasi kalikan S ya. Berarti ini 160 kalikan 5 ya. 5. Ya. Berarti 0, 5 kali 8, 5 kali 6, 30 ya, 3. Berarti ini 8. 800 ya, 800 Joule. Nah, tidak ditanyakan kecepatan. Nah, sekarang B, berapa usahanya? Nah, maka di sini cari dulu F totalnya berapa? F gravitasi, yaitu mg sin theta dikurangi F gesekan. Ya. Berapa? Berarti ini 160 dikurangi 60. Ya. 60 yang mana? Yang ini. Ya. Berarti hasilnya ada 100 Newton. Masukkan ke sini. W sama dengan, hati-hati ini sini, Fs. Ini berarti F total. Ya. Berarti ini 100 kalikan dengan 5. Ya. Berarti ini 500 Joule. Nah, kalau ada pertanyaan kok beda ya? Sama dengan yang tadi. Kok kecepatannya berbeda ya atau lebih kecil? Karena jawabannya karena di situ ada gaya gesekan. Nah, di sini juga karena ada gaya penghambat, yaitu gaya penghubung atau gaya gesekan ya. Sehingga nanti gaya totalnya 100. Oke, kalau ditanyakan kecepatan, ini cepat yang A dibanding dengan cepat yang dibanding dengan B gitu ya. Oke, itu jawabannya 500 Joule ya. Jadi perbedaannya jauh yaitu 300 hilangnya. Hilang jadi apa? Kemungkinan besar itu jadi energi panas atau kalor MC delta T. Ya, oke. Lanjut ke soal berikutnya. Saya percepat. Nih, hampir mirip lagi. Hampir mirip dengan yang tadi. Ini saya ulang-ulang supaya kalian itu mengerti benar. Ya. Oke, saya langsung kerjakan option A. Langsung ya. Berarti boleh menggunakan rumus yang cepat ya. Maksudnya gini. Ini mg sinus theta ya. Nah, ini dia meluncur sejauh berapa? Meluncur sejauh 10 meter. Nah, jadi nanti boleh kalian menggunakan rumus ini. W sama dengan F kali S untuk nomor A ya. Maka W sama dengan, ini kan mg sin theta ya. Kalikan S. Berarti boleh menggunakan W sama dengan mg S sinus theta ya. Ini langsung berarti ya. Tinggal masukkan 40 kalikan 10 kalikan 10 kalikan sinus 37 ya. Oke, berarti ini 4000 ya. Atau 400 dulu kalikan 10 kalikan 3/5 ya. Nah, sengaja saya pisahkan 10 supaya bisa dicoret dengan 5. Berarti ini 2 kalikan 3 berarti 6. 6 kali 400 berarti 2400 Joule. Itu ya. 2400 Joule. Itu option A. Nah, sekarang bagaimana option B? Untuk B, berapa usahanya, itu ya? Itu berarti kita cari dulu gaya gesekan. Berarti gaya gesekan itu sebenarnya mu mg yang tadi ya. Cos theta, tinggal masukkan. 1/4 kalikan 40 kalikan 10, berarti 400 ya. Kali cos 37 ya. Cos 37. Berarti ini 1/4 ya. Kalikan 400 ditulis aja dulu sebelum dicoret. Kalikan 3/5 ya. Oke. Sekarang tinggal 4 kali 5. 20. Berarti 400 kalikan 3 dibagi dengan 20. Nah, hasilnya 20. Kalikan 3 berarti 60 Newton. Sorry, 60 Newton ya. Itu gaya gesekan.
Gaya gravitasinya berapa? Tinggal mg sinus theta ya. Berarti tinggal kalikan 40 kalikan 10 berarti 400 ya, kalikan sinus 37. Hasilnya 400 kalikan 3/5. Ini 80 ya. 80 nih. Dibagi 5 kan 80. 80 kali 3 berarti 240 Newton. Nah, usahanya W sama dengan F kali S. F-nya F total ya. Nah, berarti tinggal boleh ke sini 240 dikurangi 60 ya. Kalikan dengan 10 meter di situ. Oke. Maka ini 180 kalikan 10 ya. Ini 1800 Joule ya. Oke. Lebih kecil dibanding dengan option A. Oke. Itu soal variasi ya. Untuk bidang miring, untuk bidang datar, kasar. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, saya percepat. Nah, benda bermassa 50 kg dikenai gaya sehingga benda bergerak. Perubahan gaya yang bekerja pada benda diperlihatkan oleh grafik di bawah. Tentukan kecepatan akhir. Ingat, nah, karena di sini menyinggung tentang gaya dan perpindahan. Ini perpindahan, ini gaya, ini jelas ada usaha. Bahwa rumusnya adalah F kali S. Nah, yang namanya F kali S itu berarti luas. Usaha dapat dicari dengan luas, nyari luas grafik ya. Oke. Nah, luas grafik tidak selamanya S. Nyari jarak atau nyari perpindahan. Nah, ini juga sama, bisa. Ya. Nanti di depan kalian juga akan mempelajari tentang elastisitas ya. Maka energinya adalah luas grafik. Nah, usaha sama dengan luas trapesium di sini setengah kali. Nah, setengah kali ini tingginya 20 belakangan aja. Berarti ini 8 ya. 8 ditambah ini ke sini berarti 12 ya. 12. Kalikan tingginya berapa? Tingginya adalah 20. Berarti ini 10 kalikan 20 ya. Hasilnya adalah 20 200 joule, sorry. 200 joule. Ya. Nah, di sini usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Nah, sedangkan energi kinetik awal itu tidak diketahui, maka langsung aja W sama dengan setengah mp kuadrat ya. Nah, W-nya itu 200 ya. 200 joule. Oke, ntar dulu. Ini bukan 20 nih. Dan 8, iya benar 20 kali 20 400 tar. Nih ada kesalahan nih. Sorry. Nah, ini ada kesalahan nih. Ini seharusnya kalikan 20 dulu ya. Nah, ini saya hapus. Oke. Nah, ini berarti jawabannya gini. 20 nih kalikan 20 ya. Berarti 4000 ya. 4000 joule ya, itu ya. Nah, ini juga saya rubah 4000 joule sama dengan setengah kalikan 50 ya, kali pi kuadrat. Oke. Nah, sekarang 40 dibagi atau 400 dibagi 5 atau jadi coret dulu ini. Berarti 400 sama dengan setengah kalikan 5 pi kuadrat. Ini coret dengan ini. Berarti 80 kan? 8, 40 bagi 5 kan 8. 400 bagi 5 berarti 80. Ini setengah pi kuadrat. Maka pi kuadrat saat itu 2 kali 80. Atau pi sama dengan akar dari 160. Akar 16 saja udah 4. Nah, berarti nanti pi kuadrat atau pi sama dengan 4 akar 10 meter per sekon. Jadi kecepatan akhir benda setelah dikenai gaya ya itu 4 akar 10 meter per detik. Oke. Itu jawaban untuk variasi soal nomor 5 ya. Lanjut. Saya percepat. Nah, sebuah balok ditahan di puncak bidang miring seperti gambar. Ketika dilepas, balok meluncur tanpa gesekan sepanjang bidang miring. Tentukan kecepatan balok ketika tiba di dasar bidang miring. Oke. Perhatikan nih, kita jangan terkecoh dengan sudut ini. Nah, maka karena di sini ada ketinggian, jelas kalau ditanyakan kecepatan di sini, ya di bawah, V-nya berapa, itu
energi mekanik posisi 1 itu sama dengan energi mekanik posisi 2. Jadi kalau ditulis EM1 itu EM2. Nah, di posisi 1 itu kecepatan 0, berarti EK 0. Ya. Nah, di posisi 2 itu tingginya sama dengan 0. Jelas energi potensial itu sama dengan 0. Maka di sini EM1 itu diisi oleh EP1, energi potensial 1. Di posisi 2 itu EM2 itu hanya energi kinetik. Nah, oke. Jadi begini, ini jadi MGH. Kenapa MGH? Karena di sini diketahui. Kalau tidak diketahui pakai jalur ini. Ya. Oke, sama hasilnya. Setengah M Pi kuadrat ya. Coret. Maka Pi kuadrat sama dengan 2GH. 2G kali H ya. Oke. Nah, berarti tinggal masukkan nilainya. Pi sama dengan akar dari 2 kali. Ya, kali 10 kalikan 5 tingginya. Ya. Nah, berarti ini 2 kali 5, 10. 10 berarti 100 kan. Nah, maka kecepatan ketika meluncur itu besarnya 10 meter per sekon. Meluncur pas di kaki bidang miring kecepatannya 10. Oke, meter per detik. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Ini soal termasuk mudah juga. Oke. Saya percepat. Ya. Suatu benda masanya 2 kg bergerak dengan kecepatan 2 meter per detik. Suatu saat kemudian benda itu bergerak dengan kecepatan 5 meter per detik. Tentukan berapa usaha yang dikerjakan benda. Nah, kita jawab ya. Kita jawab bahwa usaha itu perubahan energi kinetik ya. Usaha adalah perubahan energi kinetik. Berarti tinggal option A ya. Usaha sama dengan tinggal EK. Boleh EK2 dikurangi EK1, boleh EK1 dikurangi EK2 ya. Karena di sini energi tidak ada yang negatif. EK2, EK1 ini setengah M Pi kuadrat 2 dikurangi setengah M Pi kuadrat 1 ya. Setengah kalikan 2 kalikan. Nah, Pi kuadrat 2 itu berarti 5 ya. Berarti 25 aja langsung. Nah, ini udah ada di luar. Maka tinggal Pi-nya. Berarti ini 2 kuadrat. Ya. Atau 4 ya. Atau mau ditulis boleh. Kalau kalian misalkan pusing nih misalkan. Ya udah, tulis aja. Tidak usah ragu. Ya. Nah, berarti tulis lagi dari awal. Berarti 5 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Nah, baru di sini coret ya, biar tidak dibawa terus ya. Oke. Ya, ini agak tergeser tadi. Nah, kita hapus dulu ya. Nah, nanti diperoleh bahwa ini 1 kan, ini 25 dikurangi 4. Nah, ini berarti 21 Joule ya. Oke, itu jawabannya. Berapa gaya yang bekerja pada benda jika benda saat itu telah menempuh jarak 20? Oke, tinggal masukkan bahwa usaha adalah F kali S ya. Nah, itu tadi udah 21 Joule. Ini F. Nah, jaraknya 20. Berarti gayanya enteng. 21 per 20 Newton ya. Seadanya saja, tidak usah pakai desimal ya. Tuh. Jadi kecil sekali. Oke. Soal nomor 8. Saya percepat. Tentukan besar gaya untuk menghentikan mobil 2 ton yang sedang bergerak dengan kecepatan 72 km per jam supaya berhenti tepat di 100 meter. Nah, ini sama seperti yang tadi ya. Bahwa usaha itu perubahan energi kinetik ya. Ya. Nah, usaha itu adalah F kali S. Ini berarti setengah M kurung Pi kuadrat 2 dikurangi Pi kuadrat 1. Oke. Nah, keadaan 1 itu nih 72. Nah, berarti tinggal masukkan nih F kalikan 100 sama dengan setengah kalikan 2 ton, ingat 2000 ya. 2 ton nih 2000. Nah, kalau ada yang lupa nih kilogram ya. Nah, Pi 2-nya
berhenti ya, ingat P2-nya berarti 0 ya, berhenti ya. P2 sama dengan 0, diam atau berhenti ya. Yang jelasnya adalah berhenti. Oke. Nah, sekarang P1-nya adalah di sini, 72 km per jam, berarti 20 kuadrat ya. Nah, kuadrat. Ini coret ya, dengan ini. Duanya coret dengan ini. Berarti nanti gayanya tinggal 10 ya, kurung min 400-nya. Ya, berarti gayanya itu minus 4000. Minus 4000 joule. Buat 4000 joule, 4000 Newton ya. Nah, kenapa minus? Ini berarti tanda negatif itu berarti gaya rem. Kalau rem ya, gitu. Gaya tahan. Jadi kenapa negatif lagi? Karena gaya berlawanan dengan gerakan. Nah, gerakannya ke bawah, gaya ke atas. Nah, oke, itu. Soal nomor 9 ya, saya percepat. Ya. Oke. Tentukan energi kinetik benda setelah saat ketinggian 20 meter. Nah, sekarang kita pakai ini. Kita gambar dulu. Ya. Benda dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 40 meter per sekon. Dan kemudian benda mencapai 20 meter. Ya. Mencapai 20 meter. Oke. H-nya ini 20 meter. Nah, pertanyaan, tentukan energi kinetik ketika benda tersebut berada ketinggian 20. Nah, di sini Eka ditanyakan, ya. Oke, bagaimana caranya? Begini. Posisi 1, posisi 2. Posisi 1 energi potensialnya 0. Kenapa? Jelas tingginya sama dengan 0. Nah, maka di posisi 2, ini kedua, ini ada energi potensial dan energi kinetik ya. Nah, jumlahkan berarti energi mekanik. Energi mekanik 1 ya. Itu sama dengan energi mekanik 2. Saya pindah ke sini. EM1 sama dengan EM yang kedua. Berarti di sini EK1 ini EP2 ditambah EK2. Oke? Ini yang ditanya nih. Ini setengah M Pi kuadrat sama dengan MGH ya, ditambah setengah M Pi kuadrat. Oh, nggak usah dikeluarkan karena ditanyakan langsung energi kinetik. Oke, kita jawab langsung ini aja. Berarti EK ada, tinggal masukkan setengah kalikan 1 ya, kalikan 40 kuadrat sama dengan 1 kali 10 kalikan 20 ya. Nah, ditambah energi kinetik. Nah, berarti ini berarti setengah kali 1600. Ini berarti 200 ditambah energi kinetik ya. Energi kinetik kedua ya. 2, saya tulis 2. Nah, berarti energi kinetik kedua itu ini berapa nih? 800 ya dikurangi 200. Nah, hasilnya energi kinetik posisi 20 meter itu besarnya 600 joule. Ya, gitu. Itu jawabannya. Gampang kan? Kita otak-atik aja EP, EK, usaha. EP, EK, usaha. Atau EP sama dengan EK gitu ya. Oke. Soal nomor 10. Saya percepat. Nih. Ya. Mobil masanya 5 kintal. 500 berarti ya. Boleh diketahui kalau kira-kira pusing. M itu 5 kintal. Ya. Nah, 5 kuintal itu berarti 500 kilogram. Nah, kecepatannya 5. Berarti V0 sama dengan 5 meter per sekon. Kecepatannya menjadi 10 meter per detik. Nah, berarti nanti Pi sama dengan 10 meter per sekon. Tentukan daya yang dikeluarkan mesin mobil selama 10 sekon. Oke, gampang nih. Kita cari energi kinetik atau perubahan energi kinetik ya. Berarti EK yang kedua dikurangi EK yang pertama ya. Oke,
Ini berarti setengah M kurung pi kuadrat 2 dikurangi pi kuadrat 1 ya. Setengah M. Setengah kalikan berapa? Kalikan 500 kurung. Pi 2-nya itu apa? 10 ya. 10 kuadratkan. Pi 1-nya berarti 5. Berarti 5 kuadrat ya. Coret saja. Ini berarti 250 kalikan ini 100 dikurangi 25 ya. Kurangi 25. Berarti di sini 250 bukan 7. Kalikan dengan 75 ya. Oke. Itu. Berarti energi kinetik besarnya 250 ya. 250 dikalikan 75 ya. Oke. Ini hasilnya ya. 18.750 ya. 18.750 ya. 18.750 Joule itu energinya. Nah, ditanyakan dayanya berapa? Daya berarti energi per waktu. Nah, di sini kebetulan energi kinetik. Ya udah, energi kinetik dibagi waktu. 18.750 dibagi dengan 10. Nah, berarti nanti daya yang dikeluarkan adalah 1875 watt ya. Watt atau 1,875 kilowatt. Nah, ini nyangkut daya ya. Nah, daya itu energi persatuan waktu. Oke, soal telah nyampe ke 10 ya. Mudah-mudahan kalian mengerti dan memahami, kemudian mampu mengaplikasikan ke dalam soal-soal yang baru kalian temukan di mana saja. Bisa dari PR orang lain atau teman kamu, bisa juga baca buku literatur lain. Oke. Nah, next video latihan 4 soal usaha dan energi. Kalau kekejar, nah cukup sajalah sampai ini. Kalau perlu kita lihat tempat. Kalau enggak ya udah kita masuk ke itu bab baru. Terima kasih atas perhatiannya. Ya. Jangan lupa tinggalkan pesan kalian berupa like, komen, ya dan subscribe supaya kalian bisa mengikuti video lanjutan dari pembelajaran fisika itu mudah. Oke, serta share ke teman Anda dimanapun mereka berada supaya mereka juga ikut mempelajari tentang aplikasi konsep usaha dan energi ke dalam perhitungan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.